Salah satu hak tetangga ya, kita ingin membahas di sini sedikit. Al-jar menjawarat daruhu daraka ila arba'ina daran min kulli janibin walahu 'alaika hukuk. Jadi tetangga ini yang namanya masih dikategorikan tetangga, rumahnya itu punya kedekatan dengan sekitaran daripada kanan kirinya itu 40 rumah. Nah, itu kategori tetangga tuh. Jadi kalau kelihatan ada apa namanya pucuk rumah, misalnya pucuk pohon lagi masih kelihatan, tuh tetangga tuh. Itu. Ya kalau rumah di mana? Di Arab, di padang pasir begitu kan rumahnya jauh-jauh. Kelihatan kalau masih kelihatan bayangannya. Masih tetangga namanya. Ya. Minha an yabda'u bis salam wa an tasna'a ma'ahu ma'rufun. Ya, salah satunya kita memiliki hak-haknya kepada tetangga, yang diantara apabila kamu memulainya itu dengan memberi salam kalau ketemu sama tetangga. Jangan bosan ketemu sama tetangga yang walaupun bukan saudara, setiap kali kita papasan, Assalamualaikum, Assalamualaikum, gitu. Jangan bosan, apalagi pakai kumplit, ya, kumplit bebawaan. Nah, ini kalau sampai tetangga ngerasakan ada kenyamanan akan hadirnya kita, itu rahmat Allah bakal gampang datang sama kita. Kasih sayang Allah tuh ngedeketinnya lebih lebih terasa gitu. Nggak mungkin tetangga ngerasa nyaman sama kita, kitanya kagak nyaman. Nggak mungkin. Toh kita yang menciptakan kenyamanan, kok ketika dia nyaman kita nggak nyaman, kan aneh. Berarti ada nifak dalam hati kita, ada kebencian. Berarti waktu lagi coba ketemu dia bersalam, kita cuma basa-basi. Waktu dia menyambut kebahagiaan itu, kok kita nggak nyaman. Nah, jangan sampai punya menghinggapi penyakit itu. Ya, jadi merasa kita baik ketika disambut kebaikan kita, kok malah nggak demen. Ada fenomena itu. Jadi dia basa-basi. Ya, basa-basi kan cuma mujamalah doang, yang sifatnya itu bukan tulus dari hati. Basa-basi itu cuma ya gerakan-gerakan spontanitas aja, ngenak-ngenakin diri. Gitu. Waktu orangnya perhatian betul-betul menyambut apa yang kita perbuat, kok nggak nyaman. Atau sebaliknya, ketika kita berbuat hal yang baik, dia yang nggak nyaman. Itu urusan dia. Kita lagi pengen menghimbau diri kita, jangan gampang menghimbau orang lain. Ente kira-kira gimana? Itu orang baik kok disambut jelek, entenya kira-kira gimana? Wa antu adya maluhu alaika minal huquqil maliyah. Dan kita apabila memiliki satu beban kebaikan yang sifatnya itu harta, yang sifatnya itu pemberian, maka kita harus membalasnya dengan hal yang setimpal sama tetangga. Gitu. Kalau bisa, kalau enggak jangan dipaksain. Ya, ada orang yang punya harta lebih, kalau lagi datang ke kita, ya kita syukuri, kita balas dengan sambutan-sambutan yang baik. Kalau kita mau balas dengan hal yang serupa, jangan maksain diri, nanti jelek di kita. Akhirnya, hal-hal yang sifatnya nggak mampu terus dipaksa-paksain karena pengen ngimbangin, ini nanti jadinya madharat. Ya, kita sesuaikan dengan kemampuan kita. Wa antu addu ila wa an ta'udahu idza marad wa tuhanni'ahu idza fariha. Jadi kita kunjungi kalau dia punya beban musibah, misalnya lagi kena musibah gitu, atau lagi dikasih ujian sakit, datang nengokin ke tetangga. Ya. Wa tuhanni'ahu idza farih, dan juga kita ngucapin selamat ketika ada kebahagiaan yang datang sama tetangga kita. Selamat ya, kayaknya kelihatan ada motor baru nih. Mabruk, mudah-mudahan barokah. Kita doain. Ada kendaraan baru, ada barang baru, bukan makin desek. Ada model tetangga begitu. Ada barang kerdus baru nih, baru kerdus doang udah, ya Allah, dia beli TV baru, ya Allah. Ya. Gitu, jangan itu ada perasaan-perasaan gitu, buang, itu setan namanya. Kita pengen apa? Pengen bahagia, pengen seneng ketika ada saudara kita, tetangga kita
memiliki satu kenikmatan, ya, kita ikut bahagia harusnya. Ya memang itu tuntunannya, merasakan kebahagiaan dan juga merasakan kesedihan dikala dia lagi kena musibah. Ya kita juga akhirnya menguatkan, coba menjadi satu tubuh gitu. Selagi masih tetangga kita menyambut baik dari harapan-harapan kita sebagai makhluk sosial. Tapi kalau udah enggak, ya jangan juga kita mamer-mamerin diri. Pengen mamerin baik banget, orang udah kagak nyambut, udah kita hindarin aja, jaga jarak, ya. Cuma bersabar. Kalau lagi kita kok kerasa nggak nyaman, ya kita sabarin. Emang hak kita begitu. Hak tetangga emang harus juga diberikan, gitu. Ya kalau ada fenomena orang yang berbuat jahat sama kita, selagi kita masih bisa tahan-tahan. Kalau kita nggak tahan, ya kita ingetin. Kalau emang udah kelewat batas, kita juga harus menjaga kehormatan keluarga. Kita juga punya harga diri, kita juga pingin harga kehormatan sebagai mukmin dan muslim itu nggak diabaikan. Ada temen nih, jangan inget katanya sabar aja kalau lagi nyakitin. Ada tempat-tempatnya, ada step-stepnya sendiri, ya. Ada kelas-kelasnya. Kalau emang kira-kira dia nggak sengaja atau punya sifat yang sesekali doang, ya maafin. Dia nggak sengaja, ente mau ungkit-ungkit, ente mau gede-gedein, percuma. Ujung-ujungnya apa? Kalau dikasih sama orang penengah misalnya, ente bakal disuruh sabar sama orang. Udah sabar, dia nggak sengaja. Nah kan, akhirnya kebawa ada karakter kita. Oh, ente yang pemarah nih, orang nggak sengaja marah banget, sampai ngelibatin tetangga, sampai ngelibatin teman-teman, sampai ngelibatin satu grup jadi tahu semua gara-gara dia ribut kagak sengaja temennya. Nah ini kan akhirnya kelihatan karakternya jelek siapa ya? Yang keras kepala. Ya orang kalau emang jatuhnya nggak sengaja gimana sih? Gitu. Ujung-ujungnya apa? Disuruh maafin. Udah nggak apa-apa, kita nengahin. Ya. Akhirnya ujung-ujungnya adalah kita yang tercerminkan diri. Ya berarti ente nih yang kurang-kurang pemaaf, orang nggak sengaja digede-gedein. Itu salah satu kenapa kita harus coba melatih mawas diri, ya, untuk bisa menempatkan di mana kita berada dalam pergaulan, ya, dalam hidup sosial sama tetangga. Ini di bulan ini salah satu hak yang harus diberikan juga orang dekat. Orang dekat kan nggak saudara doang, tetangga rupanya orang dekat juga, ya, apalagi masih saudara, apalagi masih kerabat. Ya. Emang siapa sih kalau lagi kena musibah yang datang duluan? Saudara jauh? Belum tentu. Tetangga yang duluan datang daripada yang jauh, tetangga. Gini. Wa ta'ziyahu idza usiba wa alla tata'ammad an-nazar ila nisa'ihi walau kunna khadaman lahu. Ya, salah satunya kita diminta juga untuk ta'ziyah kalau ada yang kena musibah. Ya, ta'ziyah. Takziah itu bisa dalam ucapan, bisa di dalam perkataan, ya. Kita ngeringanin, walaupun kalimat itu sama. Jangan juga kita lagi nggak punya keadaan, kesempatan itu terus ngeledekin orang yang main ucap-ucapan gitu. Sampai kalimatnya begini, ya orang kalau udah meninggal ya pastilah disuruh sabar. Nggak boleh begitu. Ya, karena memang hidup kita bersosial. Allah mengajarkan kita dengan himbauan-himbauan yang memang bisa melembutkan hati. Pernah kita bahas tentang ini, ya. Salah satunya itu kalau kita ngucapin takziah kepada orang yang lagi kena musibah, Allah turunkan kelipatan ganjaran waktu untuk orang yang saling menyapa dengan kelembutan sabar. Orang enak dibilanginnya, yang sabar ya Allah, mudah-mudahan dah diterima sama Allah, mudah-mudahan husnul khatimah, mudah-mudahan jadi bekal ibadahnya, ya kan? Ente juga yang sabar, gitu. Almarhum biar dapat tempat, ente mudah-mudahan dibuka. As-sabru bidorbatil ula, ya, kesabaran itu pada pukulan pertama. Kita cuma bisa ngucapin itu aja. Nah, salah satu ketika kita mengucapkan itu dan datang misalnya, itu waktu itu berlipat-lipat Allah berikan sama kita atas ganjaran ibadah tersebut. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ya kan? Itu sering kita dengar. Makanya waktu di bulan ini kalau emang ada tetangga yang perlu belayan kerahiman dari kita, rahmat dari kita, ya kita buktiin. Saya datangin, bawain apa kek? Minta maaf nih, namanya bulan Roah.
ya, bulan dimana arwah mengharapkan doa keberkahan sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Itu makanya disebut juga bulan roah ini. Kita datang tetangga yang memang betul-betul pernah membantu kita, pernah hadir di saat kita ini lagi sulit, ya. Datang duduk nongkrong aja kadang-kadang seneng deh, apalagi pakai bawaan tibang kacang doang sama teh, es teh, ya. Es teh Solo banyak banget kanan kiri gitu, nggak bikin miskin nggak, ya. Apalagi udah ada untung durian ya. Insya Allah akan berkah hidup kita kalau ada keuntungan dagang gitu, ya, kita bagi sama orang-orang yang paling dekat sama kita, sama teman-teman, sama tetangga. Ada datang keberkahan tahun-tahun ke depannya, Allah kasih limpahan rezeki. Karena di saat tahun ini kita berada kok ada kelimpahan rezeki, kita buktiin loyalitas kita sama teman-teman dan kerabat. Bukti berarti tahun depan bakal dikasih lagi sama Allah, nggak sayang-sayang malah gitu, dengan keuntungan yang berlipat-lipat. Makanya dagang sama Allah itu paling enak, ya. Enaknya gimana? Waktu kita dikasih sama Allah tanpa kita minta, dengan usaha yang nggak begitu payah, dengan modal yang nggak begitu banyak, kok diberi. Nah, kita dagangnya gimana? Kita kasih sedekah sama orang-orang yang ada di sekeliling kita, yang hadir selalu dalam lingkungan hidup kita. Nah, itu tahun-tahun depannya gampang datang rezeki. Bercucuran yang kita min haitsu la yahtasib, yang kita nggak sangka-sangka. Entah ada proyek lain, entah ada skema lain dalam dagang. Wah, luar biasa itu. Nah, di situ salah satunya kita bersyukur atas nikmat Allah di bulan ini, yuk. Ya, kita praktekin. Kalau emang ada tabungan dikit kita keluarin, ya. Kalau bisa ditransfer ke rekening teman yang kosong-kosong aja, tapi jangan yang penuh. Jadi geser bahasanya, geser dikit ya, diisi 25.000, lumayan buat pulsa. 25. Nah, ini juga salah satu kita kebahagiain dengan harga yang nggak begitu mahal, tapi cukup nyenengin. Bukan cuma menghibur di saat kena musibah, tapi menghibur di saat kita juga lagi ketimpa nikmat.